Alhamdulillah, puji syukur orang senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan waktu dan kesempatan usia berikut kesehatan. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini dengan usia dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, Allah mengirodah melanjutkan materi bahasan pada pekan yang lalu. Allah perintahkan kepada kita dan juga apa-apa yang Allah larang kepada kita. Sehingga dengan ilmu itu kita akan bisa sedikit demi sedikit untuk mengamalkannya. Nah, Iqra di sini mungkin pekan kemarin kita bahas. Iqra di sini adalah dengan dua metode yang Allah berikan dan juga Rasul contohkan. Yang kemarin kita bahas, Iqra itu adalah maknanya membaca dengan tafakur, dengan berpikir apa yang kita baca, apa yang kita lihat, sehingga memunculkan pola pikir yang mengarahkan pola pikir itu untuk mengenal siapa yang menciptakan, siapa yang berbuat, siapa yang mengatur terhadap sesuatu yang kita lihat. Kita melihat alam semesta dengan tafakur, tentu dengan berpikir, tentu ketika melihat sesuatu ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah, tentu kita akan berpikir siapa yang menciptakannya dan siapa yang mengatur. Maka barang siapa yang dengan berpikir itu timbul pertanyaan siapa yang menciptakan dan siapa yang mengatur, maka dia akan mengenal siapa yang menciptakan itu. Maka dengan tafakur ini jawabannya, supaya kita mampu menemukan jawaban daripada hasil tafakur itu kemarin harus dibarengi dengan tadabur Al-Quran. Maka kalau tafakur itu berpikir tentang ciptaan Allah, ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Kalau tadabur itu adalah kita membaca, memahami apa yang Allah firmankan, itu Al-Quran. Tafakur kepada ayat kauniyah, tadabur terhadap ayat kalamiyah. Hasilnya, insya Allah orang yang berjalan mentafakuri ayat-ayat Allah, baik kalamiyah maupun mentadaburi ayat kalamiyah maupun kauniyah, insya Allah akan melahirkan orang-orang yang tazakkur. Itulah jaminan Allah dalam Al-Quran, surat 3 ayat 190. Orang-orang yang berpikir tentang terciptanya alam semesta ini, tercipta langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam, itu akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berakal cerdas, sehat, gitu kan. Hasilnya, orang-orang yang tafakur alam itu dan dia tadabur Al-Quran, maka akan menjadi orang-orang yang tadzakur. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Dia mengingat pada Allah yang menciptakannya, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim meskipun dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berdirinya ingat kepada Allah, dalam keadaan duduknya ingat kepada Allah, karena hasil dari tafakur dan tadabbur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dan orang-orang yang senantiasa bertadafakur terhadap segala sesuatu yang Allah cipta. Sehingga ketika kita melihat seluruh ciptaan Allah, maka dia akan mengatakan terhadap apa yang dia lihatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia. Ayat sia-sia. Tidak ada yang cuma-cuma, gitu kan? Orang-orang yang beriman, ahli tafakur tadabur, pasti melihat segala sesuatu itu, dia melihat kebesaran Allah. Meskipun secara nalar lahiriah kita mungkin kadang-kadang yang Allah ciptakan itu kelihatannya tidak ada manfaatnya, gitu ya. Bahkan memberikan madorot, memberikan rasa sakit dan sebagainya, gitu kan. Allah menciptakan nyamuk, kan lamun dipikir sepintas mah kurnaon Allah teh, buat apa Allah menciptakan nyamuk? Ketika melihat lalat,
Buat apa Allah menciptakan lalat? Karena orang sok kesel kalau lalatnya kan ya. Tapi ketika orang-orang yang tafakur, tadabbur, dia akan melihat dengan adanya lalat, dia akan melihat kebesaran Allah. Ketika melihat nyamuk, dia akan melihat seolah-olah melihat kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan nyamuk? Bagaimana Allah menciptakan lalat dengan begitu cepatnya terbangnya gitu kan. 1 detik itu 500 kepakan sayap gitu kan. Sampaikan mata kita pun begitu canggihnya Allah. Begitu luar biasanya Allah. Hingga dengan melihat nyamuk teh, dengan melihat lalat, kita langsung zikir kepada Allah. Masya Allah. Rasa ciptaan Allah sungguh tidak sia-sia. Itu pasti ada fungsinya itu, ada tujuannya gitu kan. Pertama, tujuan yang paling pokok menciptakan nyamuk itu bagi orang yang beriman pasti menambah iman kepada Allah. Melihat nyamuk, dia pasti bertambah iman kepada Allah. Lain ngesalkan nyamuk teh, lain jadi kufur melihat nyamuk teh. Orang naik sare, nyamuk kita mau tidur, nyamuk mengganggu, kadang-kadang jadi pusing gitu kan ya. Ketika kita membenci nyamuk sehingga kita seolah-olah tidak ridho akan ciptaan Allah, bahkan bisa jadi kufur dengan nyamuk itu. Gara-gara nyamuk kita jadi kufur kepada Allah. Kemarin dibaca ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 23 atau 23 ya, 23 atau 23. 23 atau 22 itu. Nah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kalian dalam keadaan ragu terhadap apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran yang menerangkan segala macam, termasuk hal-hal yang terkecil gitu kan. Mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang Allah turunkan kepada hamba kami. Fa'tu bi suratin min misli. Coba kalau emang menganggap Al-Quran itu salah, menganggap Al-Quran itu tidak benar, coba datangkan 1 surat saja semisal Al-Quran. Lamun orang kalau kita tidak mampu sendiri membuat ayat seperti Al-Quran, wad'u syuhada'akum, coba panggil para gegeden-gegeden kalian yang pintar, suruh membuat ayat seperti ayat Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, selain daripada Allah. Allah jangan diikut sertakan. In kuntum namun anjing benar-benar orang-orang yang benar daripada Al-Quran. Kan banyak orang yang menganggap Al-Quran itu salah. Hanya perkataan kita lah yang benar. Hanya perkataan manusia lah yang benar. In kuntum shodiqin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa manusia yang menganggap benar itu, fa'ilam taf'alu, jika seandainya kalian tidak bisa membuat 1 surat, walang taf'alu, dan Allah tahu kalian tidak akan mampu membuat 1 surat, jangankan 1 surat, 1 ayat pun tidak akan bisa. Kata Allah selanjutnya kan, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka. Jika kalian tidak percaya terhadap Al-Quran, maka kalian hendaklah takut kepada Allah. Jika kalian tidak bisa membuat 1 ayat seperti Al-Quran, maka takutlah kepada Allah. Fattaqun nar, yang mana neraka itu adalah waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia yang mana? Manusia yang tidak percaya terhadap ayat Allah. Baik ayat kauniyah maupun kalamiyah tidak percaya, maka mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Uiddat lil kafirin, itu dijanjikan atau disediakan bagi orang-orang yang kafir. Kafir tidak percaya, kufur terhadap Allah, kufur terhadap Al-Quran. Maka orang-orang yang berakal, manfaatkan akal kalian, manfaatkan akal kita untuk berpikir tentang kebesaran Allah.
melalui ayat-ayat kalamiah dan juga ayat-ayat kauniyah, supaya kalian benar-benar menemukan siapa hakikat yang berperan di dalam dunia ini, siapa yang berbuat, siapa yang mengatur, siapa yang menjaga dan memelihara seluruh alam semesta ini, ya kan? Maka Iqra, bacalah. Nah, jadi Iqra ini adalah awal yang mengawal manusia supaya tetap dalam istiqomah dalam yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia, gitulah. Jadi Iqra aja, temanya masih Iqra. Nah, selanjutnya apa yang pertama kita Iqra supaya benar-benar kita mengenal Allah, karena ayat-ayat Allah itu banyak, ciptaan Allah itu banyak, terus seluruh yang ada di alam semesta yang kita lihat maupun yang tidak lihat itu adalah Allah yang menciptakan. Tapi dalam ayat ini, dalam ayat surat Al-Alaq ayat pertama, dan karena adalah pertama manusia itu adalah pemeran utama. Pemeran utama dari sekian banyak makhluk Allah, yang menjadi pemeran utama di dunia ini adalah manusia. Bukan kambing, bukan sapi, bukan jerapah, bukan gajah, bukan. Kok mau monyet tuh? Pemeran utama. Kalau pemeran utamanya sudah tidak sadar terhadap ciptaan Allah, gitu kan? Pemeran utamanya tidak sadar terhadap tugas yang Allah berikan kepada dirinya dan tidak sadar terhadap dirinya sebagai makhluk Allah, maka seluruh alam semesta ia yang Allah ciptakan, dia tidak akan menjadikan sarana untuk mengenal Allah. Meskipun dia cerdas, meskipun dia pintar, meskipun dia pokoknya nama kumlud lah. Kumlud apa kumlud? Kumlud itu adalah orangnya di atas rata-rata lah kepintarannya. Tapi kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri, maka kecerdasan yang Allah berikan, dia tidak menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ayat Allah yang dia lihat, dia tidak akan melihat bahwa itu sebuah kebesaran Allah. Banyaklah makhluknya. So, ini pemeran utama. Kalau pemeran utamanya sudah tidak sadar sebagai makhluk Allah, maka seluruh makhluk yang ada, yang dilihat, yang dirasa, yang didengar, maka dia tidak akan menjadi sarana untuk mengenal Allah. Inti nama mana? Sadar diri. Kalau dirinya belum sadar dirinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai pemeran utama di dalam kehidupan ini, maka dia tidak akan menjadi dirinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, karena tidak percaya terhadap Allah. Maka kita awali bahasan kita daripada penciptaan manusia. Allah yang maha Rahman, yang maha Rahim, yang maha Alim, Al-Alim, yang maha mengetahui, Allah menerangkan detail tentang penciptaan manusia, yang mana hanya makhluk manusia lah, yang namanya manusia lah Allah terangkan dalam Al-Quran, yang mana penciptaannya itu detail. Dari awal, sebelum menjadi manusia pun diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan bakunya apa, diprosesnya seperti apa, sehingga menjadi manusia, gitu kan. Tujuannya apa? Supaya benar-benar manusia sadar diri. Ya, ya makhluk anu diceritakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran begitu kompleks atau begitu non detail kan non terperinci. Tidak ada makhluk lain diceritakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tapi begitu terperinci, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang paling pertama adalah dalam surat 32 kalau nggak salah. Surat 32 ayat 7.
Ini manusia pertama ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Allah yang telah menciptakan sebaik-baik makhluknya. Atau kemana artinya? Artinya coba. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan. Alladzi ahsana kulla syai'in, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan. Dan yang memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Jadi bahan baku manusia pertama itu dari tanah. Kurang sepakat, yakin terhadap firman Allah, karena Allah yang Maha Tahu, dan Allah memberikan tahu kepada kita semua tentang penciptaan awal manusia itu dari tanah. Bahkan dalam ayat yang lain, diciptakan dari tanah itu ada tanah liat, tanah lumpur gitu kan, atau tanah dicampur gitu kan. Maka jangan aneh ketika karakter manusia bermacam-macam. Meskipun awalnya dari tanah, ternyata tanahnya itu beda-beda. Itu melahirkan karakter yang berbeda. Mungkin sebuah contoh saja ini Maya. Ada yang dari tanah itu, kan bukan hanya manusia kan, yang jadi tanah itu bermacam-macam. Ada yang jadi kenteng, genting, ada yang jadi ulekan apa sih? Coet. Mutu. Ada yang dari batako. Nah, ada tanah subur gitu kan. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyubur tanah itu, bagaikan hujan yang turun kepada tanah itu, berbeda-beda. Tanah ketika didatangi air hujan itu ada yang subur, tumbuh gitu kan. Ada yang gersah, justru tetumbuhan naon. Tanah cadas, seperti tanah cadas di hujanan gitu kan terjadi danau di mah. Melak naon di sih mau jadi di coba. Tidak jadi lagi mereka tetet sini gitu. Mereka tetet apa? Oke, lihat kita karakternya. Di sini di rumah karakternya jadi karakter atau DNA kenteng, DNA batako, DNA coet gitu kan. DNA nanti seperti cadas dari tanah. Entah kurang bisa jadi lamun awalnya dari tanah, berarti bisa jadi orang jeung kenteng teh dulur misan, jeung coet gitu kan. Maka pada akhirnya ke manusia mati itu jasadnya kembali kepada tanah. Terus tanah jadi kenteng. Karakter kenteng mah biasanya mun kahujanan kepanasan ge terang ajol. Kapanasan terang ajol ngiuhan sugan. Tapi kapanasan teu ini kahujanan teu ini. Karakter manusia seperti itu. Digerowan ku adan cuek we. Digerowan ku komat cuek. Diperintah ku Allah Subhanahu wa taala seolah tengah denge gitu kan. Itu mungkin DNA kan DNA adalah DNA sarua jeung kenteng. Ya. Deui DNA seperti coet. Ngadangkak gitu kan. Mau disaritem berarti. Iya. Ngadaguan mutu datang gitu kan. DNA seperti DNA batako. Ditegur, disapa, didagor, dicarekan, cuek we, kepanasan. Batur Jumatan, alhamdulillah cenah abdi mah teu panasan. Can didagor mah can finah gitu kan. Istiqomah we. Cara dina cara sok anu jadi tara. Aya nu jadi lukut. Istiqomahna lain dina kebenaran, tapi istiqomah di dalam kebatilan gitu kan. Nah lukut mah lamun katincak ku batur pasti ngagubrak. Aya jelema teh seperti cadas. Nyilakakeun batur, dolun mudilun. Dicaritaan kasinggungan, terus dipapatahan, karang
iya gitu kan. Bahkan justru ketika di papatahan amekeun ka nu matahna. Sok tahu. Jeung tetangga teu akur. Barangkali eta mah diciptakeunna tina tanu sengketa. Aya deui jelema teh karakterna teh pasea wae jeung babaturanana jeung dulurna dan sebagainya. Jeung dulurna teu akur. Karakterna kitu. Tanggal lihat karakterna. Nu mana manusia engke bermacam-macam. Dina kehidupan manusia mata kurang ketika mengkaji ayat-ayat Allah khususnya tentang penciptaan manusia tong aneh lamun di dalam kehidupan dia jeung dinya gitu. Memang karakter manusia seperti itu. Ka urang ayeuna dina Islam meskipun satu panduan Al-Qur'an, satu panduan hadis Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, tetap pandangan orang berbeda-beda. Penerimaan orang tina ilmu berbeda-beda harus. Tapi perbedaan eta mun tadi mah dina obrolan tong dupika jadi permusuhan, tong jadi sebuah perpecahan. Tapi justru perbedaan harus menjadi harmonis, saling melengkapi, saling mendoakan, saling mentausiahi gitu kan. Soalnya orang teh butuh anu ahli ngaput, butuh ahli tukang tani, butuh tapi satu tujuan dalam rangka mardatillah. Orang teh satu bahan. Tapi lamun dina kayu mana kayu ya punten. Bahanna mah kayu-kayu keneh, aya bisa dijieun lemari terus. Oh berarti posisinya meh nama dijieun tina kayu teh kudu jadi lemari. Aya nu jadi meja terus, aya nu jadi kursi, aya nu jadi kusen. Kayu-kayu kan. Tapi ketika dipadukan dalam satu jamaah, satu ruangan, satu bangunan, dia harmonis, dia nanti solid, dia bekerja dalam posisinya. Betul nggak? Oh, mungkin lemari jadi panto. Oh hai, jadi kurang diposisikan jadi lemari, guru kehalangan panto. Panto ya tugas, nah itu. Sanajan sarua, kayu-kayu kene gitu kan. Orang sarua jelema jeung tina satu bahan tanah, tapi ketika Allah memposisikan orang jadi tukang ngaput, maka syukurilah. Itulah posisi ti Allah yang terbaik ti Allah Subhanahu wa taala sehingga ku ngaput orang menjadi amal soleh karena orang tujuanna mardatillah. Ketika orang diposisikan jeung tukang dagang jadi tukang dagang, maka syukurilah ini posisi ti Allah yang terbaik. Terus sehingga tukang dagang butuh tukang ngaput. Tukang ngaput butuh tukang dagang, tukang tani butuh gawe. Semuanya maka solidlah dalam satu tujuan dan satu harapan, satu visi, satu misi, meskipun satu bahan. Tapi ingatnya, maka sehingga lamun tos pemahaman seperti itu, orang jeung teu aneh melihat perbedaan di dalam kehidupan, maka insya Allah terjadilah keharmonisan di dalam keluarga, telah keharmonisan dalam bermasyarakat, keharmonisan dalam bertetangga dan sebagainya. Kena si eta posisinya kok Allah di dinya. Orang hargai, dan orangnya kadang-kadang suatu saat butuh si eta butuh. Ada perbedaan biasa, itu mah keadilan Allah, gitu kan? Sehingga orang mual alergi ku perbedaan, mual alergi ku beda pendapat yang pendapatan. Soalnya saya ketetapan ti Allah harus. Mual alergi. Justru inilah keindahan Allah. Allah Maha Adil, Allah Al-Adil, Allah Maha Adil anu mana ngabagikeun karakterna, ngabagikeun keahlianana sesuai dengan kehendak Allah. Terus tadi. Jadi ternyata sanajan satu bahan itu bisa sarua. Itu bisa sarua. Komo aya nu mending aya bahan acinya, satu aci satu bahan. Eta ku jelema anu berakal, anu berpikir, anu tafakur, tadabur, anu jadi cimol, anu jadi cireng, anu jadi kurupuk, aci-aci kene, gitu kan? Tapi ketika dimanfaatkan ku ahli tafakur tadabur, dia menjadi penghasilan, menjadi menjadi ladang ibadah, kan gitu, terus. Nah,
Urang mah teu tina tanah berenya. Itu langsung tina tanah. Adapun bagaimana menciptakan Allah, menciptakan Nabi Adam tina tanah seperti apa, itu mah geus maklum lah, itu mah Allah mah kawasa. Sanajan teu tina teu aya tanah nage Allah mah mampu kun fayakun jadi gitu kan, tanpa bahan baku. Nah make Allah make terangkeun bahwa manusia tina tanah, ieu teh menandakan bahwa Allah supaya akal manusia berpikir dan merasa bahwa dirinya itu adalah bukan makhluk yang mulia kecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Mungkin untuk mulia jeung teu manusia maka aya saran hati Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang mulia. Soalnya tidak sedikit manusia diciptakan tina tanah teh kabagi dua, aya nu dimuliakeun sampai akhir hayatnya, ada orang yang dihinakan sampai akhir hayat. Namun kalau dalam surat At-Tin teh laqad khalaqnal insana fi ahsani, sungguh Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik rupa, sebaik-baik ciptaan. Tetapi ujungnya ada summa radadnahu asfala safilin, tapi kenapa manusia ada yang menjatuhkan dirinya kepada derajat yang paling hina. Inilah ngebahasnya. Nah, orang beren ketika melaksanakan tafakur tadabbur, ketika melaksanakan talim seperti kita, alim kesmah awal nage orang tetina bahan baku nu hina aya embung tapi ka di akhir hayatnya hina deui gitu kan. Meskipun ada metak orang-orang nu durhaka mah dina kahidupan teh iman ka Allah, mau mengkaji ayat-ayat Allah tapi ka menta deui ka Allah Subhanahu wa taala supaya dikembalikan kana tanah deui. Ya laitani kuntu toroba, ya Allah jika seandainya dulu aku tidak dijadikan manusia, saya pengen jadi tanah lagi. Tanah can dijieunna naon mah moal dihisab. Tapi geus jadi manusia mah. Matak di dia orang kana mah kapalang dayana Allah geus nurunkeun konsep hirupna, tungtupna, cara hidup teh kapalang basah. Dan geus ku Allah diciptakeun ditakdirkeun orang jadi manusia, mangka yuk urang jaga kemuliaan. Pasti manusia mengalami kesalahan, mengalami kealfaan, mengalami keturang. Kunaon? Allah geus memberikan petunjuk ke orang jalan kemuliaan ke urang serap dalam keadaan mulia, dalam keadaan mulia. Muasalna nenek moyang orang di surga hayang ka surga deui. Eta meureun kan lumatan. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim maka nurunkanlah Al-Qur'an, nurunlah keterangan supaya manusia kembali kepada kesadaran dirinya. Eta teh aya syarat. Soalnya pas manusia ke alam dunia teh bahwa dirinya sebagai makhluk Allah, al-insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Dari tanah mah Nabi Adam tadi jeung Siti Hawa. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, keturunan Adam itu adalah dari saripati yang berasal dari tanah. Ayatina padi, sadayana tina tanah. Bahkan termasuk minuman yang diminum oleh kita pun adalah dari tanah. Saripati mah berarti hasil diperas gitu. Saripati mah nya. Namun kalapa teh mah tina cipatina gitu kan. Lain tina kalapana. Mun Nabi Adam tina kalapa. Tina inti bumi na, inti tanahna. Terus tina saripati tanah itu summa jalnahu nutfatan fi qarari makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Sehingga tina saripati tanah itu diolah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tubuh ibu kita dan bapak kita. Sehingga dengan kerjasama yang baik menjadi menghasilkanlah manusia. Kerjasama yang baik udah hasil pasea, hasil memusuhan. Musuh dalam selimut ya peneta hasilnya menghasilkan manusia, disimpan kalau Subhanahu wa ta'ala dalam fi qarari makin, dalam tempat yang kokoh. Tempat yang kokoh itu adalah rahim. Nama kayak kokoh soalnya dibawa lerumpangan teu murag kokoh di mah Allah disimpan di dia dalam waktu yang sangat lama, tidak 1 hari 2 hari tapi 9 bulan rata-rata, 10 hari. Ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan. Cenah mah abdi mah tur ibu 12 bulan.
setahun karunyanya ini, aduh ya Allah, Allahumma firli dunubi wali walidayya marubana sagir menating payah kepayahan mataknya wahnan ala wahnin. Tadinya kayak orang ngesafakuran tentang eta kumaha ketika orang mentafakuri penciptaan diri orang, diri kita semua yang mana disimpan dalam kolori makin rahim teh ya kan orang bakal iya lamun sadar bahwa orang diciptakan kalau Subhanahu wa ta'ala langsung jelem tetapi melalui rahim seorang ibu, maka di sini akan ketika menyadari bahwa dirinya pernah diam, pernah menghuni perut ibu orang, maka di sini akan lahir sifat non hablum minanas. Kumaha sikap orang terhadap ibu orang yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita dan melahirkan kita, menyusui kita, mengurus kita sampai dewasa dengan payah kepayahan, dengan perih, pahit, manis dan lain sebagainya bercampur di situ, sehingga ketika kita mengandung, ketika ibu kita mengandung sampai susah tidur, tidur pun gak bisa nangkarap tidak bisa terlentang, apalagi sudah 8 bulan sok orang semoga istri tak rasa orangnya akak kalau tinggal semoga istrinya laki mah Larang besar terlentang dapat menyebabkan kematian. Coba lamun Allah tuh masihan rahim ke seorang ibu. Jadi rahim ini adalah diambil dari kata rahim. Itu asma Allah. Kasih sayang ibu itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah yang diberikan kepada seorang ibu. Ada bapak masa kurang perhatian ke anaknya. Tapi ibu mah, meskipun anak nangis sukses, meskipun anak nangis kakek-kakek nangis sekolah, tetap seorang ibu itu akan menganggap bahwa dirinya adalah anak saya. Dan dia kasih sayangnya tidak akan putus. Abdi karaos pisan. Mungkin para hadirin pun merasakan. Ketika ibu masih ada, meskipun kita sudah punya penghasilan besar, tapi dia ketika menengok anaknya pasti dia bawa oleh-oleh meskipun satu bungkus roti, itu enggak. Demi kasih sayangnya pada anak. Nah, ketika kita memahami seperti ini, bagaimana sikap kita kepada seorang ibu? Bagaimana sikap kita kepada orang tua ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anaknya? Sehingga nanti ditanamkan oleh Subhanahu wa ta'ala rasa kasih sayang dari seorang ibu itu supaya kita benar-benar menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa seorang ibu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh dalam ayatnya, satu ayat itu sampai ke Allah dengan ibu itu, dengan orang tua itu disejajarkan. Anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kalian kepadaku. Ketika sudah mengenal diri kita sebagai makhluk, maka kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya dijadikan makhluk manusia yang mulia. Yang mana dikasih ada sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang aku muliakan? Yang pertama aku. Tidak. Bahkan ku ibu mah eleh Rasulullah. Enak teh, maka yang paling dihormati adalah seorang ibu. Dicintai seorang ibu. Maka baru. Maka disejajarkan teman. Meskipun kepada Rasulullah SAW itulah ya harus yang paling pertama. Jadi ibu anishkurli wali walidai. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua. Itu berarti hablum minanas. Maka hablum minas itu bukan kepada orang lain, yang paling pertama itu adalah orang tua kita. Karena yang mengurus, yang memelihara, yang mendidik, yang membiayai kita dari semenjak lahir sampai ke kita dewasa, bahkan sampai tua pun kita masih terus diberikan bantuan oleh orang tua, maka dialah yang paling dimuliakan. Meskipun bahkan di dalam Al-Quran, meskipun orang tua kita itu kafir, orang tua kita tidak beriman, tetap wasohibu mafid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka dengan baik meskipun mereka itu tidak beriman. Kekeh ka orang tua mah, karena orang tua beriman kudu dihormati, kudu disayangi selama hidupnya, gitu kan, meskipun mereka kufur. Tapi ketika mereka memerintahkan kepada kekufuran, maka jangan ditaati. Ngan lamun bergaul mah kita layan.
Ibu kita pengen minum, kasih minum. Sebagaimana orang tua kita dulu ketika kita nangis pengen minum, kasih minum. Ketika orang tua kita pengen makan, kasih makan. Entah kayak bahasa kieunya, seorang ibu mah mampu mengurus 10 anak. Tapi orang 10 anak belum tentu bisa mengurus ibu. Berarti. Ya. Anak kamu masih ingat kayak jasa kolot gitu ya Allah itu bisa mulang tarima. Maka Rasulullah SAW menggambarkan lamun mah kita membahagia ingin mengganti atau membalas budi kepada orang tua kita, meskipun kita membangunkan sebuah istana, terus menjamin makanan yang enak, terus menggendong ibu kita dari sini, dari tempat kita ke Mekah, itu tidak akan bisa terbalas. Digendong tong di muat kendaraan. Cara Uwais Al-Qarni mah pantiaman digendong tapi kalau lecet gitu kan. Saking kuhidbat ke seorang ibu sehingga dihargai oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika sebelum wafatnya Rasul menitipkan salam kepada Uwais Al-Qarni karena Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang yang terbaik. Bahkan disebut lagi nanti Sayyidul Aulia. Pemimpinnya para wali itulah Uwais Al-Qarni. Sampai ke Umar bin Khattab yang dititipin salamnya, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni maka minta istighfar lah, minta doa lah kepada Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab ya jelema lain sembarangan, tidak pernah bertemu Rasul tapi Rasulullah SAW begitu dihargai. Itu karena salah satunya adalah Uwais Al-Qarni itu dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala begitu hidbatna ke orang tua. Kita perlu pertama. Lamun kurang teu tafakuri kieu, kadang-kadang kan aya teh seueur nya. Jelema teu sadar sebagai anak di hadapan orang tuanya sehingga orang tuanya dihinakan, direndahkan. Ketika anak beunghar bapana jadi babu, anak ibuna jadi babu, salah. Urang mana auzubillahi min dalik, mau dikersakeun dibere kelebihan ku Allah Subhanahu wa taala hayang muliakeun orang tua. Bahkan ketika lamun urang boga anak wayahna kakolot ulah nitipkeun. Kecuali kahayang kolot. Mina teh. Sebola ge ripuheun ku urang pan kitu. Titipan di anak urang. Aya mah loba. Ari indung bapana garawe, anakna dititipkeun ya kami ka bapana atau kami ka indungna kami toha. Kadang-kadang ya itulah. Disitulah salah satu kedurhakaan seorang anak. Iya tah orang pertama orang menyadari heula sebagai anak di hadapan orang tua. Sehingga lamun durhaka orang ke orang tua karena proses penciptaan orang melalui rahim seorang ibu, maka ridorobi fi ridol waliden suhturobi fi suhtil. Ridho Allah bakal turun ke seorang hamba ketika orang tuanya ridho kepada dia. Kan orang mau mungkin gitu kan, seseorang bakal menyadari akan jasa kepada orang tuanya, kecuali dia dengan tafakur dan orang beriman makanya kudu memuliakan pisan ke orang tua. Tapi dengan sekemampuan kita. Suhtu Rabbi bi suhtil walidain. Murkana Allah itu tergantung terhadap murkanya orang tua. Ketika orang tuanya murka kepada dirinya, maka Allah pun murka kepada dirinya. Sejarah Rasulullah SAW pernah ada satu sahabat yang mana dia ahli ibadah pokoknya. Tetapi ketika sakaratul mautnya dia susah keluar. Akhirnya Rasulullah SAW ditengok. Panggillah orang tuanya, panggillah ibu. Dipanggil, pas dipanggil teh ditanya oleh Rasulullah SAW, punya dosa apa dia anak sehingga dia susah keluar nyawanya. Ibunya mengungkapkan dia sakit hati oleh anak. Dia mementingkan istrinya daripada ibunya.
Masya Allah. Kudu nama memeh dan hak lalaki mah ya diindung. Orang boleh nyebut ke duit yang ibu orang tanpa sepengetahuan istri. Maka pernah sakit hati. Sakit hatinya apa? Saya pernah baca artikel, apa sakit hatinya ibundungna ku anakna eta sangat namanya teh Alqomah kami terlepat mah. Suatu saat ibunya pengen ngemil barunya gitunya. Pas eta Alqomah teh bawa makanan, bawa roti. Bawa roti. Ibu nanti nyahun eta teh bawa roti. Kenawaran ka indungna yang mau, maka dia di situ sakit hati. Maka sakit hatinya dia terus terpendam dalam hatinya gitu. Sampai di Alqomah waktu matinya pun susah keluar. Maka orang memeh ka pamajikan teh nawarkeun ka indung heula. Mun deukeut mah komo. Nu boga mitoha mah dua. Indung ibu istri orang itu adalah ibu orang. Sehingga taya mahramnya. Jadi mahram kan? Haram ditikah wayahna tahu sanajan urang jeung istri geus tentuan ge wayahna jeung ditoha mah saroja ka indung. Maka orang ibu orang sudah tidak ada, maka mertua harus dimuliakan sebagaimana ibu. Nah maka kudu kamuliakan mertua orang. Soalna anakna geus sepenuhna dikuasai ku urang sehingga anakna rek mereka indungna harus izin suami. Pemajikan malah entak teu bisa naon. Lamun rek barang bere ka dulurna, ka indungna bahkan ka indungna sekalipun ka orang tuana harus ada izin suami. Berarti di sisi suami harus memperhatikan kepada orang tuanya. Makannya, minumnya, terutama perasaannya. Soalnya perasaan itu paling sensitifnya. Perasaan itu paling sensitif. Kurang dibayarin makanan, tapi perasaan kurang disinggung. Jika nanti lah, karena jangan diberi kadaharan kurang hati raka singgung sih, kadang mau ngenakeun da. Sana jangan diberi makanan, tapi bahasa lembut dan sebagainya, orang dengan sikap orang baik pada orang tua bakal nikmat, bakal senang. Dimuliakan. Berarti tina qalaqal insan ini bukan hanya supaya hablum minallah gitu kan. Tapi bagaimana yang pertama ada hablum minanas dulu atau hablum minallah dulu, dia pasti lahir hablum minanas. Cuman dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sana yang orang amal soleh loba, sonakoh loba tapi menyakiti hati orang tua, kata Allah akan murka. Komo bari amal orang saeutik, orang tua dijijak, orang tua disakiti. Antes alit namanya. Kuayana manusia jarang tafakur tadabur teh ya, sehingga dia tidak tahu diri terhadap orang tuanya. Bahkan tidak sedikit zaman edan seperti sekarang ada anak berani membunuh orang tua. Jangankan menyakiti perasaannya, dia menyakiti fisiknya. Kalau dari kumah dosa aja. Cik akal sehat orang, namun jelema menyakiti, namun seseorang menyakiti orang tuanya, kira-kira dia baik apa buruk? Cik akal sehat orang gitu kan. Nah, seorang anak sampai ke wanita seperti itu, gitu kan? Cik mau di hadapan Allah, gitu kan? Mata pantas suhturobi fi suhtil walidain. Murka Allah itu tergantung kepada murka orang. Keluar ucapan ke orang tua lamun kasinggung mah. Tak lamun jelema durhaka ti orang tua mah, kaluhur moal kucukan kahanap moal akaran. Lain tangkal maksudnya. Maksudnya moal aya keberkahan. Cek orang tua mah kieu nete semblek nincak. Muklak. Itu salah, kadin salah gitu kan. Maka jagalah lisan orang, terutama ke orang tua, jangan sampai menyakiti, menyinggung perasaan orang tua, meskipun kita tidak bisa memberikan dengan materi, tapi dengan bahasa yang baik, dia akan merasakan senang. Ketika sudah senang orang tua kita, maka dia akan mengangkat tangannya untuk memberikan doa kepada kita yang terbaik. Selesai. Orang kayaknya, ini mau secaranya. Orang
orang amal soleh mudah-mudahan ke rumah yang diangkat dan jadi sebuah kebaikan terus si Allah mudah-mudahan ngalir dari mana pasti kan ilmu yuntafa'u sedekatun jariyatun ilmu yuntafa'u bih terus waladun solihun jadullah orang teu bisa kamari keur bujangan orang keur memeh nikah mah orang teu bisa mulang tarima bahkan kadang-kadang memberatkan orang tua orang rasa aku we kurang mah loba doraka ka orang tua teh tapi akhirnya baru orang geus menyadari yuk orang perbaiki diri orang mah nu aya keneh mah masih keneh hirup teh urang kan lah kekurangan mah yang penting orang tong ditinggali kekurangan anu jelas jasa orang tua lebih banyak daripada kekurangan itu kan ya. Yang kedua selanjutnya summa khalaqnal nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghatan idoma fa kasawna idoma lahma. Kurang nafakuran ya orang berkaitan ke jeung rahim seorang ibu kayaknya ya. Allah memproses penciptaan manusia itu 4 tahapan. Langsung ke 4. Pertama nutfah. Allah menciptakan manusia bahan bakunya dari sifat di tanah itu adalah dijadikan nutfah. Nutfah itu adalah cek bahasa orang mah non air mani. Air mani itu disebut dalam Al-Qur'an mah mahin. Sangat hina teu aya hargaan gitu kan sama kola Roma Irama kan begitu itu mungkin ini dari ayat Al-Quran dari mahin saha nu diciptakeun tina emas saha nu diciptakeun tina perak saha nu diciptakeun tina intan permata tidak ada seluruh manusia adalah mahin urang tafakuran bahan baku urang anu hina ketika Allah diciptakan sempurna summa khalaqnal nutfata sunatan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ketika Allah diciptakan sebaik-baik rupa sebaik-baik penciptaan sesempurna-sempurna makhluk lamun inget kana naon cek kolot mana jati diri lan jati diri purwadaksi kalau kita tidak ingat kepada purwadaksi maka kita akan merasa bahwa diri yang paling gagah, yang paling bisa, yang paling sehingga orang tua dihina. Padahal anu ngurus orang tidak maimahin teh seorang ibu. Dijaga, dipelihara sabulan, 2 bulan tepi ka ulah tepi ka gaguguran. Hina ieu teh ulah tepi ka keluar deui. Dengan penuh sayangnya 1 bulan 2 bulan diusahakan terus bahkan didoakan menjadi amal jadi anak soleh dan sebagainya. Ada pas gebrak ke alam dunia orang gede nyarutak ke orang tua pantes dorakan lagi cek Allah doraka nyeri ngalahirkeun leuwih nyeri di ketika orang tua sakit melahirkan jangan sampaikan dia mengalami kesakitan yang kedua. Kesakitan yang kedua itu adalah ketika anaknya yang diurus, yang disayang, yang dicinta, yang dibiayai, dia menyakiti perasaan. Leuwih nyeri tinggal ngalahirkeun maya ujungna. Tapi merasakan sakitnya perasaannya ketika anaknya yang dikandung itu menyakiti dirinya, dia akan sampai ke akhirat. Pantas Allah murka kepada dia. Lamun orang sadar bahwa tina maimahin ayat itu nu pantas kurang disombongkeun ayat nu pantas kurang dibanggakeun ayat nu pantas kurang kan sebuah hal anu kita ini adalah orang yang paling terhormat aya istilah naon darah biru lah dalam Islam itu tidak ada darah biru semuanya darah sama merah dan kita semuanya adalah makhluk Allah itu nasib yang berbeda. Dan ketika ternyata Allah memuliakan itu mah kehendak Allah. Allah emang memuliakan manusia bukan dengan fisiknya, bukan dengan kedudukannya, bukan dengan hartanya. Inna akramakum indallahi.
asalna hina bakal dimuliakeun, bahkan ketika diangkat derajatnya ketika dia takwa kepada Allah. Ketakwaan tidak akan muncul ketika muncul daripada kesadaran dirinya sebagai makhluk Allah. Insya Allah saeutik lobana orang hayang memperbaiki diri, hayang beramal soleh supaya kemuliaan orang bisa diraih kembali. Terus namun cek bahasa naon eta mah istilah mah mahal kena pinogeun mah. Pinogeun mah sakilo seberapa 40.000. Dijelemakeun coba mah. Di kantongan gede gantungkeun di warung moal laku. Sanajan dipromosikeun ieu pi doktereun, ieu pi insinyureun moal main meuli. Sanu nyaho pi insinyureun kan. Woi mah cenah nutfahna dokter, pi dokter mah mungkin. Untuk gendal main-main terus diproses 40 hari jadi main-main dina perut ibu urang, diproses tina 40 hari berubah menjadi alakoh mah geus berubah tina main-main teh menjadi getih yang menggumpal. Aya tuh penerangan tentang penciptaan gajah pengen detil kita ya manusia. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya mereka menyadari sebagai makhluk Allah dan mereka menyadari sebagai anak daripada ibunya yang mengurus, yang memelihara dari semenjak di kandungan sampai dia alakoh 40 hari dijelaskan dalam hadis itu. Inna wa inna ahadukum yazma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu alaqatan misla dalik summa yakunu mudghatan misla lain opat berarti mudghah misla dalik 40 hari jadi mudghah. Ina 40 hari jadi mudghah teh dijadikan kerangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerangka nu paling pertama ditinggali aya ning nya penciptaan bayi ya. Di perutna ya, paling pertama diciptakan oleh Subhanahu wa taala kepalanya. Kepala terus tangan KB 40 hari itu tah. Terus dari kerangka fakasaunal idzoma lahma. Terus eta kerangka teh nyata tulang belulang teh dibungkus ke daging jadi aya dagingnya. Maka sauna itu malama summa ansa'nahum khalqan akhar. Terus manusia itu makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada secanggih-nyanggihna teknologi ayeuna, sepintar-pintarnya profesor, dokter, tidak ada yang mampu menciptakan makhluk yang seperti manusia. Meskipun ayeuna robot dan lain sebagainya tidak mungkin. Mereka tidak bisa berpikir seperti manusia. Itu. Jadi 40 dijumlahkan 104 bulan. Maka baru wanafakha fi min ruh dan ditiupkanlah kepada jasad seorang jabang bayi yang sudah sempurna Allah ciptakan jasadnya, dimasukkanlah wanafakha fi min ruh. Dimasukkanlah ruh. Prosesnya luar biasa. Kita kurang kebayangnya. Bingung ngebayangkan karena penciptaan eta. Tak pantas orang kudu menyadari inilah kebesaran Allah saha bisa menghidupkan manusia di dalam perut selama 9 bulan atau 5 bulan. Namun dihitung tina 44 bulan dihidupkan ku Allah Subhanahu wa taala berarti 5 bulan deui tah. Hidup di rahim seorang ibu tanpa ventilasi. Namun ayeuna orang pas lahir ka alam dunya asupkeun kana tong. Mau make udara atau make udara lah saeutik lah. Hidup mah wah tunggu 8 bulan, tapi Allah kawasa, Allah bisa, Allah mampu, Allah maha gagah gitu kan. Allah
Tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah. Eta murid pada inti nama. Sehingga lamun jalmi tos mengenal dirinya sendiri diciptakan seperti kieu, dan dia akan mengenal siapa yang menciptakan. Maka dari tafakur tadabbur ini kita harus sampai mengenal si hakikat, siapa yang berperan, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, dan siapa yang memberikan aturan kepada kita semua. Namun hanya mentafakuri kelahiran dia, mentafakuri proses penciptaan manusia unggul, mentafakuri tanpa tadabbur, dokter lebih tahu daripada kita. Dokter lebih tahu proses penciptaan manusia dari awal, dari 0 bulan sampai ke 9 bulan, dokter lebih tahu. Tapi kenapa banyak dokter kok ahli dalam berpikir tentang kelahiran manusia, penciptaan manusia, tapi dia tidak banyak orang yang tidak beriman karena dia tidak tadabbur. Tidak tadabbur Al-Quran. Sehingga tidak menemukan hakikat siapa yang berperan di dalam penciptaan manusia. Eta menjadi PR nama. An loba jelema teh nu tafakkur lahiriah, menakjubi penciptaan Allah. Tapi mereka tidak sampai siapa yang memberikan, siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur keindahan dunia ini, dan siapa yang mengurus manusia dalam perutnya. Kan orang sok kajebak ya, manusia sok kajebak. Kadang-kadang kita masih mengagumi hal-hal yang sifatnya terlihat oleh nalar, terlihat oleh kasat mata. Agum pesulap jagoan. Padahal yang memberikan kemampuan, yang memberikan kecerdasan siapa? Eta bungar, eta pinter. Tapi kita tidak, kadang-kadang manusia tidak menyadari siapa yang memberikan kepintaran, siapa yang memberikan kegagahan, siapa yang memberikan kekayaan. Pasti tidak ada yang mampu. Eta jalmi teh kejebak ku pandangan mata lahiriah. Sementara hakikat di balik itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih gagah, ada yang lebih kuasa daripada lahiriah dunia. Terus ku tafakur ku ikro ieu mah insyaallah. Maka tafakur dan tadabbur adalah kunci untuk mengenal Allah. Itulah yang difirmankan Allah dan juga sabdakan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ini metode Rasulullah SAW adalah suruh manusia tafakur dan tadabbur, sehingga terciptalah para sahabat yang makhluk yang terbaik sepanjang masa. Padahal tadi di kunanaon tadi. Can aya kuliahan harita zaman Rasul mah. Can aya kuliah, can aya sekolah, can aya naon. Bahkan Al-Qur'an can dibukukan. Tapi menjadi manusia-manusia terbaik, cerdas. Canggih. Masya Allah. Iya, tafakur tadabbur. Berarti metode eta yuk urang pahami ku urang. Tafakur tadabbur setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit, supaya mengantarkan pola pikir kita kepada hakikat kebenaran, hakikat yang berperan siapa? Adalah Allah. Kita urang ya. Sok di emut-emut kurang ku akal sehat mah. Sadeu ya tuh dah. Kurang bisa hirup, kurang bisa melangkah, kurang bisa ngicip, kurang bisa ningali, kurang bisa mendengar, kurang bisa naon wae gitu aktif. Allah Subhanahu wa taala lamun geus cabut ku Allah Subhanahu wa taala, sanajan jangkung badag gagah cabut teh ku Allah kemampuanna. Mulahek. Tong ka dibere bere tunuh we sok bere tunuh mulahek mau mobil ge tabrakan. Cabut teh ku Allah nanti kemampuan bentana lah kebet. Itu ternyata orang itu benar-benar lemah. Fakon aropa-roba, maka sungguh akan mengenal robnya. Dia orang bakal mawan aropa-robahu fakun jahulana. Barang siapa sudah mengenal Allah hakikat yang berperan, maka dirinya itulah tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya dan dia tidak ada apa-apanya, tidak ada peran apa-apa. Insya Allah orang mah ya diajar berpikir positif gitu kan ya. Maka namun cari bahasa kemari mana
Orang lahir ke alam dunia tidak membawa apa-apa, sedang di dunia kita mencari apa-apa. Pas pulang ke alam dunia tidak membawa apa-apa. Pas di alam kubur ditanya ke malaikat tentang apa-apa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, ditanyakan. Menang di mana, dipakai ke mana. Dan mudah-mudahan dengan kesadaran insya Allah, mudah-mudahan seluruh yang Allah berikan kepada kita dipakai takrub ke Allah dengan jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu sunnah Rasulullah SAW, yaitu Islam pada intinya. Sunnah Rasulullah Islam. Mudah-mudahan sekian dan sekian, sudah lebihnya. Bila sakitun kafiatur, jarang langkungan nyun kediapunten. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kakak sepuhan Pak Oni. Kritik sarana ditunggu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dibahas. Meskipun itu sering terulang-ulang, tapi ketika dibahas dari orang jadi ingat dari gitu kan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka seringlah diingatkan sehingga peringatan itu bermanfaat sekali bagi orang-orang. Qul sofa wa nama qadar bila bisa bilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.